Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Fitriana dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tutorial mencari bahan ajar yang mudah. Nah, kita bisa mencari bahan ajar tidak hanya saja di negara kita sendiri. Kita bisa mencari wawasan, menggali wawasan ke negara-negara lain seperti negara Inggris, Prancis, Thailand, Vietnam, dan sebagainya. Nah, di sini ini nih adalah salah satu tutorial yang mempermudah para mahasiswa, dosen ataupun sebagainya untuk mencari bahan ajar. Nah, tutorial yang pertama kita harus membuka terlebih dahulu Google. Nah, setelah kita buka Google, nih saya sudah membuka Google. Setelah itu kita cari Google Translate. Nah, nih saya sudah membuka Google Translate. Nah, langsung kita cari. Nah, nih Nah, setelah muncul layar seperti ini, barulah kita masukkan apa yang ingin kita cari tersebut. Nah, ini kita coba cari mengenai, saya akan mencontohkan mengenai pembelajaran kesehatan ya. Pembelajaran kesehatan. Nah, di sini kita menggunakan bahasa, kita coba menggunakan bahasa Cina. Kita gunakan bahasa Cina. Setelah muncul seperti ini, barulah kita copy yang bahasa Cinanya. Nah, kita copy. Nah, setelah kita copy, nah kita buka tab baru. Setelah kita buka tab baru yang kita copy tadi, kita salin lagi. Nah, yuk kita mulai. Nah, nih muncul nih bahasa-bahasa yang tidak kita pahami, nih bahasa Cina. Nah, kita tekan salah satunya saja nih, saya akan contohkan yang ini saja. Nah, nih semuanya menggunakan bahasa Cina. Kita tidak paham sama sekali bahasa Cinanya. Nah, jadi cara mudahnya itu agar kita dapat memahami apa yang dibahasnya di dalam Google ini ya, yang kita cari ini. Nah, kita klik kanan. Nah, terus kita tekan di sini adalah Translate to Indonesia. Nah, ini kita Translate to Indonesia. Tunggu beberapa menit. Nah, setelah itu akan muncul ini seperti ini. Belajar itu penting, tetapi kesehatan yang baik lebih penting daripada belajar. Nah, di sini kita dapat mengetahui apa yang dia sampaikan tadi. Sebelumnya kita tidak mengetahui sama sekali nih. Sebelumnya dia menggunakan bahasa yang tidak kita mengerti sama sekali. Nah, nih kita coba contohkan satu lagi. Ini yang nih kita contohkan nih. Nah, kita klik kanan. Translate to Indonesia. Tunggu berapa menit. Nah, nih keluar pengalaman belajar kesehatan mental mahasiswa. Nah, ini nih yang tadinya menggunakan bahasa Cina sekarang sudah menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita dapat memahami pembelajaran dan dapat menambah wawasan yang luas melalui bahan ajar negara-negara lain. Nah, contoh lain di sini saya akan mencontohkan yang lain. Kita coba cari biar tambah paham ya. Saya contohkan yang kedua kalinya mengenai kejahatan. Pembahasan mengenai kejahatan. Nah, kita cari di sini bahasa nih, coba kita menggunakan bahasanya. Nah, ini kita tidak mengetahui apa maksudnya. Nah, setelah itu kita copy seperti yang tadi, kita copy terlebih dahulu. Setelah kita copy, kita buka tab baru. Nah, setelah kita buka tab baru yang kita copy tadi, kita salin. Nah, bakal muncul seperti ini bahasa-bahasa yang tidak kita ketahui. Nah, tuh. Nah, saya ambil salah satunya adalah ini.
kita keluarkan saja. Sepertinya ini saya salah ambil. Kita cari yang lain saja. Nah nih, kita tidak mengetahui sama sekali apa bahasa yang dia sampaikan. Nah, seperti yang tadi yang telah saya jelaskan sebelumnya, kita menggunakan klik kanan, lalu kita translate to Indonesia. Nah, setelah itu kita tahu apa maksud dari yang disampaikan. Nah, tidak hanya itu, ada cara yang lain untuk mencari bahan pembelajaran untuk para mahasiswa ataupun anak-anak sekolah lainnya yang biasa mencari bahan ajar itu menggunakan Google. Nah, sini saya akan memberitahukannya bagaimana caranya. Terlebih dahulu kita sama dengan tadi membuka Google. Nah, biasanya mahasiswa itu mencari pembelajaran itu seperti ini. Contohnya mengenai teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan. Nah, biasanya mahasiswa hanya mencari seperti ini. Nah, atau yang lainnya hanya mencari seperti ini. Nah, ini mencari hal yang seperti ini salah, karena ini kebanyakan hoax. Kita tidak mengetahui ini kebenarannya apakah memang benar atau tidak, karena banyak penulis-penulis yang asal-asal menulis. Nah, di sini kita buka. Nah, biasanya bakal muncul seperti ini. Nah, nih bakal muncul seperti ini. Nah, ini kita cara mencari pembahasan ini salah, karena ini banyak orang-orang yang masukkan blog kayak gini, seperti ini. Blog mereka belum tahu itu apakah benar atau tidak. Nah, sebaiknya kita sebagai pelajar ataupun mahasiswa mencari bahan pembelajaran itu seperti ini. Teknologi pendidikan. Nah, kita tulis seperti tadi, tapi namun di sini kita menggunakan site. Kita ambil saja UM. Nah, um.ac.id. Nah, seperti ini. Nah, kalau lebih jelasnya, kita ingin lebih jelasnya, kita pakai file PDF. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nih tampilannya. Nah, ini dari UM semua. Nah, kalau kita ngambil bahan ajar seperti ini bahan ajarnya jelas, penulisnya siapa, dari mana, dan bagaimana, ini jelas. Nah, atau kalau kita mau bentuk doc, ini bisa juga diganti dengan doc. Seperti ini nih, dokumen-dokumennya muncul. Nah, nih banyak. Ini yang berbentuk dokumen, yang tadi berbentuk PDF. Nah, jadi kesimpulan dari tutorial yang saya sampaikan kali ini, bahwasanya mencari satu pembahasan atau bahan pembelajaran itu tidaklah sesulit yang kita bayangkan selama ini. Mencari bahan pembelajaran itu sangatlah mudah, karena dengan adanya teknologi zaman sekarang ini yang dari negara-negara asing seperti yang India, Pakistan, Belanda, Prancis, Jepang, dan sebagainya, itu bisa kita dapatkan pengetahuannya melalui tutorial yang saya sampaikan tadi. Nah, dan kalau kita mencari bahan pembelajaran yang ada di Indonesia, saya sarankan menggunakan site. Jadi jelas itu tuh linknya dari mana. Nah, jika kita tidak menggunakan itu, nah itu tuh biasanya pembahasannya itu rancu, tidak jelas, seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.